Di gedung yang menjulang tinggi, nampak seorang pria yang sedang disibukkan dengan aktivitas luar biasa padatnya. Siapa lagi kalau bukan Bastian, si pengantin baru. Seharusnya dia sekarang melakukan honeymoon atau cuti menikah, tapi karena pernikahannya disembunyikan, Bastian jadi kembali sibuk dengan rutinitas sehari-harinya, yaitu bekerja dan bekerja. Di usianya yang masih terbilang muda, yaitu 35 tahun, Bastian cukup sukses karena bisa memegang perusahaan keluarganya menjadi lebih maju dan masuk ke deretan 10 besar perusahaan properti di Asia. Tapi entah kenapa suasana di ruangan itu kini nampak terlihat mencekam. Anton, sang asisten sekaligus sekretaris, nampak menundukkan kepalanya karena tahu akan kesalahannya. Kau pikir pernikahan itu lelucon? Seenaknya menikahkan orang, kau pikir kau siapa? Aku tahu kau adalah asisten sekaligus sekretaris terpercaya dediku. Tapi aku tidak suka kehidupanku mendapatkan campur tangan dari orang lain. Kau paham maksudku, Anton? Maaf Tuan Muda, tapi saya hanya menjalankan perintah almarhum Tuan Besar. Nona Valen adalah gadis yang tepat untuk Anda. Bastian memicingkan matanya mendengar penjelasan Anton. Dia tidak tepat untukku, dia galak pemarah, bahkan saat tidur pun dia masih menyebalkan. Sungut Bastian masih kesal. Masih ingat saat bangun tidur tadi, di mana kaki Valen ada di atas wajahnya. Yang benar saja gadis seperti itu disebut gadis yang tepat menjadi pendamping hidupnya. Perlahan saja Tuan, saya yakin nanti juga Anda akan terbiasa. Jelas Anton. Usahanya sudah sejauh ini, tidak mungkin dia membiarkan semua yang telah dilakukannya sirna sia-sia begitu saja. Aku akan menceraikannya, dia bukan gadis yang aku suka, dan Angelina, dia telah pulang, buatkan jadwal untuk aku bertemu dengan Angelina, kata Bastian. Anton terdiam mendengar nama Angelina. Jelas dia tahu siapa wanita bernama Angelina itu. Mantan kekasih Bastian yang meninggalkan Bastian di hari pernikahannya. Ya, Bastian pernah gagal menikah, dan hal itu juga yang membuat dia menjadi Casanova sejati, pria panas di ranjang. Jika tidak ada lagi yang dibicarakan, keluarlah. Aku sibuk bekerja. Baik Tuan, saya permisi. Setelah kepergian Anton sang asisten, Bastian menghela nafasnya. Anton benar-benar telah melampaui batasannya. Tapi Bastian juga tidak bisa marah pada pria tua itu mengingat Anton sudah lama bekerja pada keluarganya. Dan untuk Valen, dia tidak benar-benar menginginkan pernikahannya. Dia akan cepat mencari cara untuk bisa terlepas dari pernikahan dadakannya itu. Perceraian mungkin adalah cara terbaik untuk dirinya dan Valen. Bastian sudah memikirkannya sejak semalam. Dia tidak mau saling terikat di status yang tidak pernah diharapkannya. Tiba-tiba ponselnya berdering. Angelina. Layar ponselnya memperlihatkan nama mantan kekasihnya. Lama Bastian terdiam, sampai akhirnya dia menggeser layar ponselnya. Halo, Bas. Kapan ada waktu, aku kangen. Ucap suara wanita yang terdengar sangat merdu di telinga Bastian. 7 tahun yang lalu Angelina pergi meninggalkannya tanpa alasan, dan sekarang wanita itu datang dengan sebuah kata yang bisa menggetarkan hati seorang Bastian. Bas, aku kangen. Angel, kita bertemu di tempat biasa. Kapan? Sekarang. Bastian terdiam sebentar. Anton masih belum mengirimkan jadwalnya. Sampai akhirnya sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dan Bastian langsung tersenyum. Kita akan bertemu malam nanti, bagaimana? Oke, aku akan dandan cantik untukmu. Sampai bertemu nanti Bas, I love you. Bastian kembali terdiam. Dia memegang dadanya yang tidak berdetak seperti 7 tahun yang lalu lagi. Bas, kamu masih di sana? Bas. Segera tersadar dari lamunannya, Bastian menghela nafasnya perlahan. Aku juga rindu kamu, Angel. Kata manis itu refleks keluar dari bibir tipis pria itu, membuat wanita di seberang telepon senang bukan main. Setelah ponselnya diputuskan karena obrolannya selesai, Bastian langsung mengarahkan pandangannya ke sembarangan arah, tatapannya nampak kosong. Angelina adalah kekasih pertamanya, bisa dibilang gadis berdarah Indonesia Belanda itu adalah cinta pertama Bastian. Selisih keduanya memang tidak terlalu jauh, yaitu hanya 4 tahun. Apa aku benar-benar masih mencintaimu, Angel? Kamu pergi jauh tanpa kata pamit, dan sekarang kamu datang kembali membawa kata rindu. Apa rasa kita masih sama? Sedangkan di tempat lain, Valen yang sedang minum tiba-tiba menjatuhkan gelasnya. Entah kenapa tangannya terasa licin, dan membuatnya menjatuhkan gelasnya hingga pecahan gelasnya melebar kemana-mana. Kamu benar anak apa, Vol? Tanya Rania. Valen terdiam mencoba menelaah rasa yang kini sedang dirasakannya. Rasanya aneh, dia merasakan rasa sakit tapi tidak tahu alasannya apa.
Aku ngak apa koran? Iya kamu jadi nggak kerja laginya? Tanya Valen mengalihkan topik pembicaraan. Entah kenapa semakin dirasakan rasa aneh itu semakin terasa sakit. Valen tidak suka menduga-duga apa yang menjadi penyebab perasaannya menjadi tidak enak dan terasa sedih. Rania terdiam, Lian suaminya yang menyuruhnya untuk tidak bekerja, dan sebagai istri yang baik Rania hanya bisa menurut, apalagi selama seminggu menikah Lian selalu memperlakukannya dengan baik. Aku nggak bisa nolak perintah Lian, maaf Vol. Rania tak enak hati mengatakannya, dia sudah berjanji untuk memajukan bisnis kulinernya bersama sahabatnya yaitu Valen. Tapi baru saja merintis dia sudah gagal, Rania malah hamil dan menikah muda. Dan sekarang mungkin dia hanya bisa berdoa untuk usaha baru sahabatnya. Nggak usah minta maaf Ran, aku paham kok suami kamu pasti mau istrinya senang, dan aku yakin apapun yang suami kamu lakukan itu adalah yang terbaik untuk kamu dan pernikahanmu. Valen memaklumi alasan Rania. Dia juga paham jika Rania sekarang sedang mengandung, sudah pasti suaminya akan menjaga istrinya agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi pada istrinya. Tapi kenapa Valen jadi iri? Dia merasa Rania lebih beruntung dari nasibnya. Rania menikah dengan Lian karena hamil, tapi Lian nampak baik dan bisa menerima Rania dengan sepenuh hati. Tapi Valen, dia menikah dengan Bastian, pria yang tidak bisa menghargai wanita. Bahkan Valen tidak yakin hubungan pernikahannya akan bertahan lama, secara setiap bertemu saja keduanya seperti kucing dan tikus yang sekali bertemu selalu seperti musuh. Kamu yang semangat ya Vol, doaku selalu menyertaimu. Aku yakin kamu bisa bangkit dari keterpurukan. Aku doakan semoga kamu cepat nikah dan mendapatkan pria yang lebih bertanggung jawab dari Darwin. Rania mengatakan harapan baiknya untuk sahabat terbaiknya. Rania tidak tahu saja kalau Valen sudah menikah. Sebenarnya Valen ingin memberitahu Rania, tapi Valen rasa pernikahannya juga tidak akan berjalan selancar jalan tol. Dia merasa hubungan dan Bastian mungkin akan kandas di tengah jalan. Apalagi ada sosok wanita yang sepertinya sangat berpengaruh besar pada kehidupan Bastian, mengingat semalam Bastian yang mabuk terus memanggil nama wanita. Makasih Ran, aku pasti semangat kok, kamu juga sehat-sehat ya sama dede bayinya. Ucap Valen. Keduanya berpelukan karena hari ini adalah hari terakhir untuk Rania bekerja. Lupakan yang membuat kamu sakit, pertahankan sesuatu yang sudah kamu gapai, kamu berhak bahagia Vol. Ucapan Rania barusan membuat Valen berpikir keras. Apa dia harus mempertahankan sesuatu yang sekarang telah menjadi miliknya? Pernikahan, suami, dan status. Apa ketiganya harus dia pertimbangkan lagi? Valen bingung, benar-benar bingung. Karena sudah malam Valen memilih untuk pulang, setelah kepulangan para pegawai restorannya tentunya. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, mobil Valen membelah jalanan kota dengan kecepatan sedang. Tidak ada rasa takut, Valen sudah terbiasa jika harus pulang malam. Malam sekarang lebih terasa gelap, bahkan ada suara petir beberapa kali, membuat Valen yakin jika malam ini mungkin akan turun hujan. Dan benar saja baru beberapa Valen melajukan mobilnya tiba-tiba turun hujan. Astaga hujannya sangat lebat, aku harus bagaimana? Valen resah. Jika hujan lebat pandangannya akan sedikit bermasalah, jalanan tidak akan terlihat jelas. Nggak ada cara lain, aku harus lawan rasa takut ini. Gumam Valen mencoba untuk berani. Tidak mungkin dia berdiam diri di mobilnya, Valen melajukan mobilnya dengan kecepatan pelan, meski rasa takutnya masih menyertai setiap detik menit yang dia lewati. Setelah melewati perjalanan selama 1 jam akhirnya mobil Valen sampai di halaman rumah mewah Bastian, suaminya. Perjalanan yang biasanya hanya dibutuhkan waktu 25 menit kini menjadi lama karena hujan yang menjadi batasan Valen saat mengendarai mobilnya. Tok, tok, tok. Valen mengetuk pintu, dia juga melihat mobil Bastian yang ada di halaman rumahnya. Beberapa menit berlalu, pintu tidak kunjung dibuka, membuat Valen mendengkus kesal, apalagi baju yang dia pakai sekarang ini sudah sedikit basah karena terkena guyuran air hujan. Apa dia sudah tidur? Gumam Valen yang masih mengetuk pintu. Valen mengambil ponselnya yang ada di tasnya, mencoba menghubungi Bastian, namun nihil beberapa kali Valen melakukan panggilan telepon Bastian masih belum kunjung mengangkatnya. Aku yakin dia sengaja membuat aku tidak bisa masuk rumah, dasar menyebalkan. Untuk pembantu rumah tangga Valen tidak tahu adakah orang di rumahnya selain suaminya, karena saat berangkat kerja dia tidak melihat satupun pembantu rumah tangga di rumah suaminya itu. Anton, kenapa Valen tidak menelpon pria tua itu saja? Halo Nona, ada yang bisa saya bantu? Iya, aku tidak dibiarkan masuk ke dalam rumah,
si kutu kupret membiarkan aku kedinginan di luar rumah. Apa Anda sudah menghubungi tuanmu dan Nona? Sudah berulang kali, tapi dia seolah tuli tidak mau mengangkat panggilan teleponku. Tunggu saya Nona, saya akan ke sana. Baiklah, jangan lama-lama tapi ya, aku benar-benar sudah tidak kuat dengan dingin malam yang ditambah dengan hujan lebat ini. Setelah mengadu pada Anton, Valen mendudukkan bokongnya di bangku kayu yang ada di samping rumahnya, kakinya sengaja dia goyang-goyangkan agar terkena rintikan air hujan. Matanya fokus melihat kerintikan air hujan yang semakin deras itu, senyuman hambar dia perlihatkan, miris dengan kehidupannya yang semakin menyebalkan. Tapi meski begitu Valen tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Valen tahu ini adalah cobaan dari Sang Maha Pencipta untuk dirinya, dan Valen yakin jika dia akan bisa melewati semua rintangannya. Papa, apa Papa benar-benar ingin melupakan anakmu ini? Kenapa pria selalu tidak cukup dengan satu wanita? Gumam Valen sambil menjauhkan kakinya dari rintikan hujan, kakinya sudah memutih dan mengkeriput pertanda jika dia sudah tidak tahan dengan dingin. Valen tidak menangis. Dia sudah banyak mengeluarkan air mata untuk papanya, dan untuk saat ini dia hanya merasakan sunyi saja. Tapi untuk menangis Valen tidak akan buang-buang air mata hanya untuk menangisi sesuatu yang sudah terjadi. Nona. Ehak sudah datang. Valen bangkit dari duduknya, mengikuti langkah Anton yang masuk ke dalam rumah suaminya. Kenapa Pak Anton bisa masuk? Saya memiliki kunci cadangan rumah ini Nona, maaf membuat Anda menunggu lama. Tidak apa, kalau begitu aku akan mengganti pakaian, terima kasih untuk bantuannya. Anton mengangguk, dia kembali pulang karena tugasnya sudah selesai. Dan sepulangnya Anton, Valen langsung mengunci kembali pintu rumah. Kaki jenjangnya melangkah untuk menaiki satu persatu anak tangga di depannya. Valen berjalan mendekati pintu kamarnya, namun suara asing terdengar di telinganya. Bas, apa kamu tahu kalau aku sudah menginginkan hal ini sejak lama? Bas, jangan tidur dulu, aku masih ingin mengobrol denganmu. Suara wanita. Dek. Valen memejamkan matanya berkali-kali, mencoba untuk tidak terpengaruh dengan suara seorang wanita di kamarnya itu. Tapi semakin Valen pura-pura tidak terganggu, semakin penasaran pula dirinya akan sosok yang entah sedang melakukan apa di kamarnya itu. Pria memang tidak cukup satu wanita. Valen enggan masuk ke dalam kamar yang diisi wanita lain itu. Dia kembali menuruni tangga dan memilih tidur di kamar tamu. Bahkan Valen juga mengabaikan rasa dinginnya. Dia tidak mengganti dulu pakaian basahnya. Mencoba memejamkan matanya meski perasaannya sedang tidak baik-baik saja. Sebelum benar-benar tidur Valen mengatakan sesuatu. Apa ini yang dirasakan Mama saat Papa bermain dengan wanita penggoda? Kenapa Mama bisa tahan dengan rasa sakit ini? Pagi harinya, Bastian bangun dari tidur panjangnya. Dia lupa dengan kejadian semalam karena Bastian mabuk setelah mendengar penjelasan dari Angelina yang mengatakan bahwa dia pergi karena ingin mengejar karirnya. Menjadi model adalah impian terbesar Angelina, dan Bastian juga tahu akan hal itu. Setelah menghabiskan makan malam yang romantis, Bastian ditahan oleh Angelina. Wanita itu mengatakan jika dia sudah siap untuk menikah, dan tentu saja Bastian kaget akan hal itu. Keduanya pulang ke rumah Bastian, bagaimanapun keduanya dulu juga pernah satu rumah saat kuliah bersama. Dan Angelina memaksa ingin tidur di rumah Bastian, meski ragu akhirnya Bastian mengizinkan dia membawa Angelina pulang ke rumahnya, dan membiarkan wanita itu untuk masuk ke dalam kamarnya dengan syarat tidak melakukan hal yang lebih. Anggel, bangunlah sudah pagi. Sudah pagi ya Bas? Tidurku nyenyak banget malam ini, mungkin karena aku tidur bersamamu. Ucap Angelina tersenyum manis pada Bastian. Aku akan berangkat kerja, kamu mau dibuatkan sarapan apa? Tanya Bastian. Angelina terdiam, dia malah bangkit dan menarik tangan Bastian untuk keluar kamarnya. Dulu kita sering melakukan ini sebelum beraktivitas Bas, kamu mengingatnya bukan? Angelina berjalan ke taman depan, duduk di bangku taman dengan Bastian yang ikut duduk di sampingnya. Bastian terdiam mencoba merasakan sinar mentari pagi yang menyorot ke arahnya. Memang dulu saat mereka masih bersama Angelina selalu mengajaknya melakukan hal ini. Aku harus kerja Anggel, kamu juga bukan? Aku akan ikut ke kantor kamu ya Bas, mulai saat ini kamu milikku. Tegas Angelina. Bas. Panggil Anggel lagi.
Dia menatap Bastian dengan wajah penuh cintanya. Aku mohon Bas, terima aku lagi. Kamu tahu kan aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Bas. Angelina memeluk Bastian. Dan di saat bersamaan pula Valen keluar rumah dengan pakaiannya sudah rapi. Dia akan berangkat kerja. Dan disuguhkan pemandangan yang sangat memalukan di taman depan. Halalin dulu baru bobo bareng. Emang ya kalau sekali kutu kupret ya kutu kupret. Valen berkata dengan suara kerasnya yang disengaja. Oh iya, mbaknya cantik-cantik kok mau sih jadi istri kedua, ngak laku lagi ya. Kasihan banget deh ngak laku sama yang lajang deketin suami orang. Emang ya kalau udah putus urat malu rebut suami orang juga ngak akan mikir 10 kali. Ups. Ngak tahu juga sih mungkin lakinya juga yang kegatelan ngak bisa fokus satu sarang. Dan setelah mengatakan kekesalannya Valen langsung tancap gas melajukan mobilnya dengan kecepatan cepat. Meninggalkan area rumahnya yang terasa sangat panas akibat ulah kelakuan suaminya yang tidak puas dengan satu wanita. Lepas atau lanjut. Setelah kepergian Valen, kini Bastian harus dihadapkan dengan tatapan keterkejutan Angelina. Yang ternyata tidak tahu jika Bastian sudah menikah dengan wanita lain. Bas, jelaskan semuanya dengan jelas Bas. Angelina benar-benar tidak pernah menyangka jika dia telat satu langkah untuk mendapatkan Bastian kembali. Dan sialnya gadis yang dinikahi Valen jauh lebih muda darinya. Bastian masih diam, membuat Angelina kesal dan kecewa. Tanpa menunggu jawaban Bastian lagi, Angelina langsung berlari ke dalam rumah, mengambil tasnya di kamar lalu keluar kembali dengan raut wajah yang masih kecewa. Kamu mau kemana Anggel? Tanya Bastian menghalangi jalan Angelina. Minggir, kamu bilang kamu belum menikah, kenapa kamu bohong? Aku bisa menjelaskannya, ini semua tidak seperti yang kamu pikirkan Anggel. Jelas Bastian. Angelina menghela nafasnya panjang, dia pikir dia pulang akan menempatkan kehidupan baru yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya di luar negeri. Tapi ternyata dia salah, Bastian pria yang dia harapkan menjadi pelindungnya malah sudah menikah dengan gadis lain. Biarkan aku pergi dulu Bas, aku akan menenangkan diriku dulu untuk mencerna pernyataan ini. Jelas Angelina. Dan setelah mengatakan itu Angelina pergi dari rumah mewah Bastian, membawa rasa kecewa di hatinya karena terlambat mendapatkan peran istri pertama dari seorang Bastian. Bastian menghela nafasnya kasar, kenapa masalah semakin rumit sekarang? Tadi malam Angelina yang mengemis meminta kembali padanya. Dan sekarang malah Angelina marah karena mendapatkan pernyataan jika Bastian sudah beristri. Tak bisa dipungkiri meski pernah kecewa dengan sikap kekanakan Angelina yang meninggalkannya tanpa kata, tapi Bastian masih mencintai wanita berdarah Indonesia Belanda itu. Pesona Angelina masih tetap sama seperti dulu, bahkan Bastian adalah pria pertama yang mengambil kesucian Angelina saat mereka masih kuliah dulu. Aku harus memikirkan cara untuk meminta maaf pada Anggel, dia tidak boleh pergi lagi, dia tidak bisa melakukan ini padaku lagi. Di tempat lain Angelina yang baru sampai di apartemennya menghampaskan tubuhnya di tempat tidurnya. Bayangan kejadian di mana gadis yang menjadi istri muda Bastian kembali terbayang diingatnya. Apalagi tadi Valen secara tidak langsung telah mengibarkan bendera perang padanya, gadis itu telah menghinanya. Dan tentu saja Angelina tidak bisa diam saja. Awas saja, aku akan pastikan Bastian akan kembali padaku, dan dia akan dihampaskan. Gumam Angelina sambil tersenyum menyeringai. Ya, semula memang Angelina kecewa pada Bastian yang sudah menikah dan dia juga bukan sosok yang suka akan drama pernikahan. Dia kembali ke tempat di mana dia dilahirkan karena di luar negeri kekasihnya meninggalkannya dan memilih wanita lain. Dan sekarang saat dia pulang Bastian pria yang diharapkannya malah sudah menikah dengan gadis yang lebih muda darinya. Tidak, aku tidak akan membiarkan gadis labil itu mengambil Bastian dariku, Bastian hanya akan menjadi milikku, hanya milikku. Tegas Angelina. Dia akan kembali mendapatkan Bastian lagi, tidak peduli dengan gadis yang sudah menjadi istri dari mantan kekasihnya itu. Angelina sudah bertekad untuk menjadi istri Bastian, dan dia akan melakukan apa saja demi untuk mencapai semua impiannya. Valen menatap kembali layar ponselnya, tidak ada pesan yang dikirimkan Bastian padanya, atau sekedar menelpon pun tidak dilakukan Bastian. Padahal Valen sudah menunggu dari lama untuk penjelasan yang akan diucapkan Bastian padanya. Bodoh. Kenapa juga aku mengharapkan pembelaan dari si kutu kupret, dia kan emang gitu sukanya main wanita, ngak bisa setia. Gerutu Valen sambil menaruh ponselnya di meja kerjanya. Lagi pula untuk apa juga aku mau mempertahankan pria yang tidak bisa menjaga pernikahannya sendiri, dia sama saja dengan papa yang ngak bisa dibaikin.
Mungkin Valen tidak akan mempertimbangkan lagi, ini sudah di luar batas. Bastian bukan hanya pria bejat yang tidak bertanggung jawab, tapi pria itu juga tidak bisa diberi kepercayaan untuk memulai sebuah hubungan suami istri yang normal. Padahal semula Valen ingin mendengar nasihat Rania padanya untuk mempertahankan semua yang sudah dia gapai, mempertahankan pernikahannya. Tapi setelah melihat Bastian yang bermain wanita di depan matanya membuat Valen tidak bisa mentoleransi lagi hubungannya, Valen akan memutuskan untuk berpisah, karena perpisahan mungkin adalah pilihan terbaik untuknya sekarang. Nona, apa Nona perlu sesuatu? Tanya Koki kaget melihat Valen yang ada di dapur. Berikan aku pisau dan wortel, kentang juga. Pinta Valen tanpa melihat si Koki. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Valen langsung melampiaskan kekesalannya pada wortel, mencincang ganas wortel dan kentangnya sehingga menjadi potongan yang tidak memiliki bentuk. Ketiga koki yang bekerja menjadi bagian masak hanya bisa bergedik ngeri melihat pemilik restorannya yang seperti marah itu. Mereka hanya bisa diam sambil menatap iba pada wortel yang sudah tidak memiliki bentuk itu. Aku cincang kau, dasar pria tidak punya malu, kutu kupret aku kebiri kau. Dan kentang ini, dasar wanita gatal, suami orang masih aja diembat, si tungak laku ya. Sudah Nona? Tanya Koki melihat Valen berbalik badan. Valen menggelengkan kepalanya. Mana pesanannya, aku akan mengantarkan pesanannya. Meski ragu si Koki memberikan pesanan makanan pada Valen, sebelum mengantarkan pesanannya Valen bertanya dulu ke bagian yang mengantarkan pesanan. Dan setelah mendapatkan nomor meja yang memesan baru Valen berjalan ke arah meja yang dituju. Dengan tangan yang lihai Valen menaruh makanannya di meja. Sebelumnya Valen pernah belajar menjadi pelayan saat membantu Darwin di restoran milik mantan kekasihnya itu. Selamat menikmati Tuan. Ucap Valen sopan. Saat berbalik tiba-tiba tangan Valen ditahan oleh seseorang, membuat Valen refleks membalikan tubuhnya dan ingin memberikan pukulan pada orang yang tidak sopan karena memegang tangannya itu. Juanda. Kaget Valen melihat anak tetangganya. Heh, Juan aja jangan pakai Juanda juga kali, emangnya aku janda apa? Pria bernama Juan itu nampak tidak terima karena Valen selalu bisa mengganti namanya menjadi aneh seperti ini. Kapan? Tanya Valen mendudukkan bokongnya di kursi. Juan menarik sebelah alisnya. Kapan apanya? Tanya balik Juan tidak mengerti. Valen menjita kepala sahabat lamanya itu, membuat Juan kesal karena kebiasaan Valen dari dulu tidak pernah berubah. Sakit Valentine. Valen, bukan Valentine, emangnya aku hari kasih sayang apa? Haha. Keduanya saling tertawa, membuat beberapa pengunjung yang lainnya menjadi melirik ke arahnya. Kapan pulang? Tanya Valen kembali mengulangi pertanyaannya yang tadi. 2 hari yang lalu, aku kesini karena kakak sepupuku menikah, tapi ternyata dia gagal nikah. Valen hanya mengangguk-anggukan kepalanya mendengarkan cerita yang menyedihkan yang menimpa kakak sepupunya Juan. Ternyata di dunia ini bukan hanya dia saja yang bernasib malang, tapi ada yang lebih merasakan pahitnya hidup selain dirinya. Kasihan ya kakak sepupu kamu, semoga aja dia dapat yang lebih dari mantannya. Iya, kamu sendiri udah jadi nikahnya? Tanya Juan. Kamu tahu dari mana aku mau nikah? Kepo sama akun sosial mediaku ya? Juan tersenyum kikuk, memang dirinya kepo dari akun sosial medianya. Aku gagal nikah, pacar aku selingkuh sama istri muda papaku. Jawab Valen santai. Membuat Juan senang bukan main, seolah dia mendapatkan lotre berhadiah uang tunai banyak. Jadi kamu gagal nikah dan jadi jomblo lagi? Haha kasihan banget ya, kita sama jomblo, aku juga baru putus dari pacar aku, dia balik sama mantannya. Valen menatap Juan hambar, lalu mengambil ponselnya dan seketika Juan melotot melihat foto buku nikah bernamakan Valen. Aku udah nikah, 2 hari yang lalu.